Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil semua pelajaran, memperhatikan segala apa yang kita lihat, kita dengar, dan segala apa yang ada di sekitar kita. Semuanya harus kita jadikan pelajaran, kita jadikan contoh, ibarat untuk membuat kita lebih baik lagi, membuat kita berjalan menuju Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi contoh atau ibarat yang kita ambil hari ini ialah bagaimana bangunan itu bisa kokoh dengan tentu menggunakan tiang yang kuat. Apabila kita perhatikan saudara-saudara, bangunan itu atau bentuk-bentuk apakah dari bangunan batu atau kayu, diibaratkan rumah kayu, tentu bangunan yang dengan satu tiang tentu beda kekuatannya dengan yang dua tiang. Bangunan yang dua tiang tentu kekuatannya beda dibanding dengan bangunan yang memiliki tiang tiga. Dan bangunan yang tiangnya tiga tentu beda dengan bangunan yang tiangnya empat. Ini saudara-saudara sekalian membuktikan bahwa pegangan kita atau kekuatan bangunan itu tentu semakin banyak tiangnya, tentu kekuatannya pun makin kuat. Karena apabila satu tiang tentu harus cakar atau pondasinya harus sangat kuat baru tiang itu berdiri. Demikian pula apabila tiangnya cuma dua dan yang diakui dan masuk dalam penerapan kita sangat masuk akal ialah apabila tiang bangunan itu terdiri dari 4 tiang, artinya 4 tiang yang mengikat sehingga bangunan tersebut menjadi sangat kokoh, dan ini sangat masuk akal. Ini memberikan contoh kepada kita saudara-saudara sekalian bahwa di dalam mengarungi kehidupan, apabila cuma dengan satu pegangan kita mungkin masih bisa terasa oleng atau terombang-ambing oleh gelombang kehidupan. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan ini gambaran atau ibarat tadi memberikan contoh bahwa nanti kita kuat mengarungi kehidupan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala apabila kita berpegang kepada 4 hal. Yang pertama adalah kita berpegang kepada Al-Quran Al-Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apabila kita ingin selamat, pegangan kita adalah Al-Quran, ya, Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua saudara-saudara sekalian, apabila kita ingin selamat atau pegangan kita kuat dalam mengarungi kehidupan ini, yaitu kita harus berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang
ditegaskan oleh Rasulullah bahwa aku tinggalkan kepada kalian dua wasiat, dua warisan. Apabila kalian berpegang teguh kepadanya, maka selamatlah kalian, yaitu Al-Quran dan sunnahku, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak mungkin saudara-saudara sekalian bahwa pegangan kita untuk selamat, firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran bahwa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada contoh yang baik, yaitu yang harus kita ikuti apabila kita ingin selamat atau bahagia di dunia dan di akhirat. Segala perkataan, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang harus kita ikuti sekuat kemampuan kita, karena jaminan keselamatan menuju ke hadapan Allah tidak lain adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara-saudara sekalian, pegangan yang ketiga yang harus kita gunakan untuk mengarungi kehidupan ini supaya kita selamat, yaitu ijma', yaitu kita berpegang pada kesepakatan para ulama. Mengapa kita berpegang kepada ulama, saudara-saudara sekalian? Karena ulama adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pewaris Nabi. Ini ditegaskan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ulama adalah pewaris para nabi, pewarisku. Dan andaikan tidak ada ulama yang mengantarkan atau mengajarkan kita tentang agama, maka kita akan berkelakuan seperti binatang, bahkan lebih rendah dari itu. Kemudian saudara-saudara sekalian, pegangan kita yang keempat agar kita menjadi kuat di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, mengarungi kehidupan ini, yaitu kita berpegang teguh kepada ijtihad kita, akal kita. Sehingga akal ini, saudara-saudara sekalian, inilah yang akan membedakan mana yang baik dan yang buruk. Akal ini akan berpikir bagaimana caranya dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akal ini akan memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Dia akan dapat membedakan mana yang akan bisa menyelamatkannya dan mana yang bisa mencelakakan kita. Jadi apabila empat hal ini ada pada diri kita, maka tentu sangat terjamin kita akan selamat menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan meridai kita, yaitu kita berpegang teguh kepada firman Allah, menjalankan segala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ulama, dan menggunakan akal kita, hati nurani kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apabila kesemua ini sudah kita amalkan, saudara-saudara sekalian, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kita, merahmati kita dengan kasih sayangnya. Demikianlah saudara-saudara sekalian, contoh atau ibarat bangunan yang kuat, yaitu setidaknya dia memiliki pondasi dengan 4 tiang. Demikian pula dengan perjalanan kita hidup di dunia,
dan perjalanan kita menuju akhirat agar kita selamat, maka 4 hal yaitu Al-Quran, hadis, ulama, dan akal harus kita gunakan dan amalkan sebaik-baiknya. Demikianlah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.